Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 233510403 dari kelas 4F Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai Vue.js. Sebelum kita membahas lebih dalam, di sini saya akan menginstal Node.js-nya terlebih dahulu. Ini kita buka Chrome. Nah, kita bisa mendownloadnya di web ini dan klik ini. Kemudian di sini saya sudah download. Nih. Kemudian ini kita bisa klik dua kali saja untuk menginstalnya ya. Kemudian ini next, kemudian ini accept, I accept, checklist, kemudian next. Kemudian klik next lagi, kemudian next. Kemudian ini checklist juga ya, jangan lupa. Kemudian klik next. Kemudian klik install. Kemudian tunggu sampai proses install selesai ya. Oke, kemudian ini kita klik finish ya. Ini kita close saja. Kemudian kita akan mengeceknya pada command prompt menggunakan command prompt ya. Di sini ketikkan not strip v atau version. Nah, di sini sudah dapat dilihat bahwa kita sudah terinstall Node dengan versi 22.14.0 ya, seperti yang kita download tadi. Kemudian di sini kita ketikkan lagi npm strip v. Oke, ini adalah versi npm yang terinstall pada sistem. Kemudian selanjutnya di sini kita keluar dari direktori terlebih dahulu ya. Kemudian cd lagi. Nah, di sini kita coba ls. Oke, di sini kita akan langsung coba buat folder baru saja ya di bagian ini. Kita masuk ke foldernya langsung saja. Kita bikin folder di partisi C ya. Kemudian ini foldernya tuh Widuri aja. Oke, kita close. Kemudian di sini kita coba uh, masuk ke file yang sudah dibuat, folder yang sudah dibuat. Kemudian di sini kita ketikkan npm init pt untuk menginstal Vite ya. Nah, dengan Vite ini nantinya kita bisa membuat Vue.js. Nah, ini kita namai saja tugas 4. Kemudian di sini frameworknya itu Vue. Kemudian ini JavaScript. Nah, kemudian selesai. Nah, di sini kita akan uh, jalankan komen sesuai perintah, yaitu cd tugas 4. Kemudian npm install. Kita tunggu. Oke, kemudian selanjutnya itu kita uh, menjalankan komen npm run dev ya. Enter. Nah, kemudian ini kita klik. Nah, ini tuh template dari Vite dan Vue-nya sendiri ya. Nah, ini bisa kita edit. Kita masuk ke Visual Studio Code dulu. Kemudian open folder. Kita open folder di C, yaitu Widuri tadi ya. Folder. Nah, ini.
ini. Nah, ini kita bisa hapus dulu semua ya. Importnya. Hmm, ini juga hapus. Ini juga. Oke, di sini kita coba um, lihat lagi di Chrome ya. Ini kita save, maka di Chrome itu otomatis kosong karena di sini sudah kita hapus, tidak ada apa-apanya. Nah, kita bisa edit dan lakukan pembuatan project ini di sini. Oke, akhirnya kita masuk ke materi lagi. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu mengenai perkenalan dari Vue.js. Nah, apa sih itu Vue.js? Vue.js adalah JavaScript framework dan ekosistem yang digunakan untuk membangun user interface supaya website yang kita buat menjadi lebih interaktif. Vue.js pertama kali dibuat oleh Evan You, pertama kali juga diperkenalkan pada tahun 2013. Vue mengembangkan ekosistemnya sendiri, seperti contohnya Vue Router, Finish, atau State Management. Keuntungannya adalah integrasi antar ekosistemnya jadi lebih baik. Kekurangannya, ekosistemnya jadi tidak sebesar seperti React. Nah, ada Vue.js memiliki dua fitur utama. Yang pertama yaitu Declarative Rendering. Vue memperluas standar HTML dengan sintaksis template yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan keluaran HTML secara deklaratif berdasarkan status JavaScript. Kemudian yang kedua ada reactivity. Vue secara otomatis mendeteksi perubahan status JavaScript dan memperbarui DOM secara efisien ketika terjadi perubahan. Kemudian selanjutnya ini mengenai progressive framework. Nah, jadi Vue adalah framework yang menyediakan banyak fitur yang dibutuhkan untuk pengembangan front end. Namun, web ini sangatlah beragam. Apa yang kita buat di web bisa sangat bervariasi, baik dari segi bentuk maupun skala. Oleh karena itu, Vue dirancang agar lebih fleksibel dan bisa diadopsi secara bertahap. Nah, tergantung kebutuhan proyek, Vue dapat digunakan dengan berbagai cara yang sesuai, di antaranya ini. Ada ini, kemudian ini single page application, kemudian full stack, Jamstack, target desktop, mobile, WebGL, dan event determinant. Kemudian single file component. Nah, biasanya di Vue kita akan membuat komponen dalam satu file atau disebut dengan single file component yang mencakup tiga bagian penting yaitu template. Bagian ini berisi struktur HTML atau markup dari komponen. Kemudian ada script. Bagian ini berisi kode JavaScript yang mengelola data, metode, dan logika komponen. Dan style, bagian ini berisi CSS yang mengatur tampilan atau gaya dari komponen tersebut. Nah, tiga bagian ini tadi sudah kita lihat pada VS Code ya, yang kita sisakan tuh ya bagian-bagian ini. Kemudian biasanya berupa file.vue. Nah, SFC sangat berguna jika proyek kita memerlukan pengaturan build, misalnya menggunakan Webpack atau Vue CLI. Dalam skenario ini, Vue akan memproses file SFC, mengonversi template, script, dan style menjadi JavaScript yang dapat dijalankan di browser. Kemudian API style. Saat ini, Vue menyediakan dua API style untuk membuat aplikasi, yaitu Options API dan Composition API. Saat versi Vue 2, API style yang digunakan adalah Option API. Saat ini di versi Vue 3, API style yang baru ada Composition style. Namun, Option API juga tetap bisa digunakan di versi Vue 3. Kemudian, Option API merupakan cara tradisional untuk mendefinisikan logika suatu komponen dengan menggunakan objek yang berisi berbagai opsi seperti data, methods, dan mount. Dalam Composition API, logika komponen didefinisikan menggunakan fungsi-fungsi API yang diimpor seperti reactive, ref, computed, dan lain-lain, yang memungkinkan pengelolaan state, reaktivitas, dan metode komponen dengan cara yang lebih fleksibel dan terstruktur. Nah, jadi itu mengenai
materi ataupun informasi ataupun pengetahuan mengenai uh, Vue.js ya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan masuk ke praktik. Yang pertama itu mengenai Reactivity Fundamentals. Nah, ada yang namanya itu REF. Nah, REF adalah cara untuk mengakses elemen DOM atau instansi komponen secara langsung dari template ke dalam kode JavaScript. REF memberikan cara untuk merujuk elemen DOM atau komponen dalam aplikasi Vue, yang biasanya tidak dilakukan karena Vue lebih fokus pada data binding reaktif. Namun dalam beberapa kasus kita mungkin perlu mengakses atau memanipulasi elemen atau komponen secara langsung dan disinilah REF digunakan. Dalam Composition API, cara yang direkomendasikan untuk mendeklarasikan status reaktif adalah menggunakan fungsi REF. Nah, ini kita akan coba langsung praktik seperti ini pada VS Code ya. Oke, kita keluar dulu, masuk ke VS Code. Oke, di sini. Oke, di sini kita bikin tadi const message sama dengan ref. Nah, ini fungsi ref ya. Di sini teksnya sama seperti pada contoh ya. Kita bikinnya tuh. Selamat belajar. Oke, ini. Kemudian oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk dari ref atau reactivity fundamentals. Nah, kemudian untuk menampilkan atau mengaksesnya, kita lanjut ke text interpolation. Nah, teks interpolasi di Vue.js adalah cara untuk mengintegrasikan data JavaScript langsung ke dalam template HTML menggunakan sintaks kurung kurawal, double kurung kurawal ya, atau double curly brace. Ketika data yang ada di dalam objek Vue.js berubah, tampilan di UI akan secara otomatis diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Ini adalah konsep reaktivitas yang mendasar dalam Vue. Vue.js akan memonitor variabel yang digunakan dalam interpolasi dan secara otomatis akan memperbarui tampilan jika nilai variabel berubah. Nah, di sini kita coba gunakan teks interpolasi ini seperti ini ya contohnya. Kita akan bikin persis. Ini kemudian caranya tuh kita bikinnya satu, kemudian text interpolation, kemudian di sini variabelnya tadi mission. Kita simpan, kita coba lihat ya di ini. Nah, maka akan keluar selamat belajar. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke input binding atau form binding. Saat kita membuat form di front end, kadang kita harus melakukan sinkronisasi dengan data di state. Untungnya, Vue menyediakan Directive vModel yang bisa kita gunakan untuk sinkronisasi data state dengan input. Selain itu, vModel dapat digunakan pada input dengan tipe yang berbeda. Elemen text area dan select kemudian model ini secara otomatis mengembang ke berbagai pasangan properti dan peristiwa DOM berdasarkan elemen yang digunakan. Nah, adapun elemennya yaitu ada input dengan tipe teks dan elemen text area menggunakan properti value dan peristiwa input. Kemudian ada input type checkbox dan input type radio menggunakan properti check dan peristiwa change. Kemudian ada elemen select menggunakan value sebagai prop dan change sebagai peristiwa. Nah, contohnya seperti ini, kita akan bikin bagian ini ya, di
VS Code. Oke, ini tadi input ini kita skip ya. Dan input of the model. Kemudian ini message ya. Kemudian placeholder-nya ketikkan sesuatu. Ini seperti contoh yang di PPT tadi ya. Ini kita pakai. Oke, kita simpan. Nah, kita coba lihat ya di webnya. Nah, ini. Jika misalnya ini kita hapus, maka yang keluar adalah ketikan sesuatu. Kita bisa gantinya widuri. Misalnya pemrograman berbasis komponen. Jadi karena terlalu banyak tampilannya ya, jadi kita akan hapus yang paragrafnya biar yang di atas. So, maka kalau misalnya kita ini di sini kita ketikkan sesuatu, maka yang ada itu hanya yang bagian atasnya aja. Oke, kita masuk ke part selanjutnya. Nah, yaitu mengenai event listener. Pion adalah direktif di Vue.js yang digunakan untuk mendengarkan atau listen peristiwa event yang terjadi pada elemen DOM dan mengeksekusi kode JavaScript ketika peristiwa tersebut dipicu. Dengan menggunakan Pion, kita bisa menghubungkan elemen DOM dengan metode atau fungsi di dalam Vue instance untuk merespon peristiwa tersebut. Nah, ini contohnya. Kita akan coba bikin uh, di VS Code. Di sininya kita bikin konsep apa ya? Jadi, oh, outer. Ini bikin fungsi. Dan tombol ini klik ya. Jadi kemudian di bagian template-nya itu ada button, kemudian apply yang color, kemudian ini ini di dalam. Pantas kok tidak terlihat. Di sini. Kemudian ini klik ya, klik aja. Misalnya seperti ini, kemudian kita simpan ya. Kemudian, nah Vion itu uh, bisa disingkat jadi seperti ini, jadi add. Kita lihat di sini, klik aja. Oke, tombol ini diklik.
Jadinya oke, baik aja. Jadi itu contoh dari event listener di on. Nah, jadinya jika seperti ini, ketika kita mau masuk ke webnya akan berubah jadi seperti ini. Jika kita klik, maka akan muncul uh, alert atau notifikasinya seperti pada program ini yang kita buat. Ketika misalnya kita on klik ataupun kita klik, maka akan muncul isi dari show alert, yaitu notifikasi tombol ini diklik seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian atribut binding. Nah, atribut binding pada Vue.js adalah cara untuk mengikat nilai dinamis ke atribut HTML elemen. Dengan menggunakan Vue.js, kita dapat mengikat nilai variabel atau ekspresi JavaScript langsung ke atribut HTML di dalam template, sehingga nilai atribut tersebut dapat berubah secara otomatis ketika data yang diikat berubah. Vue menyediakan dua cara utama untuk melakukan atribut binding, yaitu menggunakan directive bind atau pintasannya menggunakan titik dua ya. Nah, ini contohnya kita akan coba bikin ya di VS Code. Ada bagian script tadi ada font is bisa, kemudian web to, kemudian pada bagian template button bind kita bikin di dalam bind. Ya, nanti kita coba simpan. Tampilannya jadi seperti ini, ada ini ya. Nah, kenapa ini dia sedikit menghilang? Itu karena di sini kita bikinnya is disable true ya, makanya dia seperti itu. Tapi jika kita bikin di sini false, maka dia akan berubah tuh. Artinya dia lebih muncul. Cuman di sini kita memang tidak ada memberikan reaksi apa-apa ketika misalnya buttonnya diklik ya. Nah, VBank ini mengikat uh, atribut disable dengan nilai yang ada pada is disable ini. Nah, ini yang false ataupun true. Jika dia true, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, masuk ke part selanjutnya. Ada conditional rendering. Nah, conditional rendering dalam Vue.js adalah teknik untuk mengendalikan apakah elemen atau komponen tertentu ditampilkan atau tidak ditampilkan pada UI berdasarkan kondisi tertentu. Vue menyediakan beberapa cara untuk melakukan conditional rendering, baik itu menggunakan vif, velse, velse-if maupun vshow. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada directive if. Kita akan coba bikin directive if seperti ini pada VS Code terlebih dahulu. Ada bagian template paragraf. Sini if
yang kita akan tambahkan juga pada bagian script itu cons con- 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 terlihat ya tampilannya. Namun tidak ada ya. Karena nilainya itu di sini itu nol ya. Tapi jika kita misalnya di sini bikinnya 15, maka kita lihat hasilnya nilai terlalu besar. Cuman di sini kan kita isinya tadi nol, makanya dia tidak tampil apa-apa. Oke, itu jika kita menggunakan PIF. Nah, selanjutnya kita akan lihat uh, part berikutnya itu tentang PS. Kita dapat menggunakan uh, direktif VS untuk menunjukkan blok S dari VIF yang telah kita buat. Oke, kita coba bikin seperti ini ya, VS nilai kecil. Oke, VS, kemudian ini langsung. Ya, di sini artinya ketika misalnya uh, nilai dari count ini itu tidak memasuki kondisi lebih besar dari 10, maka akan keluar hasil nilai kecil. Nah, ini kita bikin nilai dari count itu nol, maka kita lihat pada webnya nilai kecil. Bedanya jika kita bikin di sini 15, maka yang tampil adalah kondisi pada if-nya. Nah, nilai terlalu besar seperti itu. Baik, selanjutnya itu VS if. Seperti namanya berfungsi sebagai blok else if dari uh, VIF yang telah kita buat. Blok ini juga dapat dirantai beberapa kali. Di sini kita akan mencoba membuat seperti ini ya. Oke. VS if sama dengan oh, count lebih besar dari 5 misalnya. Nah, di sini nilai uh, nilai menengah ya. Kita bedain. Nilai berada di tengah. Oke, ini kita simpan. Nah, jika kita misalnya menggantinya di antara 5 dan 10, misalnya di sini 8, kita lihat, maka dia akan tampil itu nilai berada di tengah. Seperti ini. Oke, terakhir, nah, masuk ke bagian V-show. Nah, V-show, pilihan lain untuk menampilkan elemen secara bersyarat adalah perintah V-show. Penggunaannya kurang lebih sama ya. Kita coba bikin. Hmm, show. Ada.
Ini tadi adalah directive on. Is kita bahasa Inggris soal lain. Show or jadilah tampilkan atau sembunyikan. Terus kita bikinnya persis seperti pada contoh aja ya. Control save. Maka tampilan pada webnya akan jadi seperti ini. Tampilkan tidak ada. Ya, pada bagian script harusnya kita tambahkan const is visible, variabel visible-nya. Const dengan kesimpan, kemudian kita lihat. Nah, teks ini dapat disembunyikan menggunakan visual. Jika kita klik, maka dia akan sembunyi. Jika ya. Kita ini coba kita ganti false, maka dia jadi misalnya nilainya true, maka dia akan muncul ya. Tapi jika misalnya kita di sini bikinnya false, maka dia tidak akan muncul awalnya. Tidak ada. Seperti itu lebih kurangnya conditional rendering menggunakan visual. Nah, itu adalah materi terakhir. Jadi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.